Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahkama syari'atahu li islahil kauni ihkama wa ja'alal mala linnasi qiyama. Subhanahu huwal mudabbirul hakim as-sami'ul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kajian berikut adalah tentang bagaimana Al-Quran mengajarkan atau menunjukkan kepada kita cara berinteraksi dengan harta atau uang. Dari mulai menyiapkan mental, isyarat-isyaratnya, petunjuk mencarinya, serta bagaimana kita menggunakannya. Nah, kajian ini sangatlah penting, sangatlah detail, termasuk juga sangat sensitif. Karenanya Allah menjelaskannya ini sangat detail, tidak seperti masalah penting lainnya, bahkan seperti ibadah sholat sekalipun. Dalam sholat misalnya, kita nggak diajarkan tuh bagaimana bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan tahiyat yang sama untuk semua orang. Dan hal lainnya yang masih dalam masalah sholat. Tapi untuk urusan harta, urusan uang, kita dijejelin sekian banyak penjelasan, bahkan sangat detail. Nah ini kalau kita tidak menyadarinya, ini bisa jadi akan menjadi bumerang keburukan bagi kita. Nauzubillahi min dzalik. Lalu apa di antara detailnya? Yang pertama, ini pertanyaan tentang harta itu lebih banyak dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba." Bahwa seseorang itu tidak akan tergelincir sampai dia bisa menjawab 4 pertanyaan. 2 di antaranya adalah min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana tuh uang dicari dan kalau udah dapat digunakan untuk apa? Yang kedua, kajian tentang pembagian uang waris itu berada pada posisi yang sangat rinci. Di mana semuanya yang mendapatkan bagian itu telah ditentukan masing-masing pembagiannya. Yang ketiga, bahwa ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 282 yang disebut dengan ayatud dain atau ayat yang menjelaskan tentang hutang piutang. Nah, panjangnya ayat ini bisa mengindikasikan bahwa banyak poin di situ yang harus diperhatikan dan harus dilakukan. Di samping itu juga sekian banyak ayat termasuk juga hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita sekali lagi tentang bagaimana kita bisa menyikapi harta atau uang ini. Untuk itulah akan kita urai pada kesempatan kajian kali ini. Ikhwatal iman rahimakumullah.
Ayat 282 surat Al-Baqarah ini adalah ayat terpanjang yang ada di dalam Al-Quran. Ayat ini dinamakan Ayatud Dain atau Ayatul Mudayanah, yaitu ayat yang menjelaskan tentang hutang piutang. Bukan saat ini menjelaskan kandungan ayat ini, tapi resume dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa urusan hutang piutang itu kalau sudah terjadi, maka harus dilakukan dengan akad dan pengadministrasiannya yang baik. Ketidakjelasan akad serta administrasi yang buruk akan mengakibatkan kerugian, bahkan bencana yang serius bagi kedua belah pihak. Dalam agama, Rasulullah SAW itu tidak menganjurkan orang untuk berhutang kecuali jika ia sudah sangat kepepet atau mendesak. Memberi hutang itu bukanlah bisnis. Pemberi hutang tidak boleh membuat akad melebihkan bayaran kepada peminjam. Tapi bagi peminjam, sangat dianjurkan untuk memberikan lebih dari jumlah yang dia pinjam. Jadi sekali lagi, hutang piutang itu bukanlah bisnis. Karena hikmah dari memberikan hutang kepada seseorang itu akan melahirkan mahabbah atau kecintaan antara sesama selama dilakukan dengan baik. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita tentang berbuat benar dalam urusan hutang piutang. Karena masalah bahkan bencana itu bisa muncul kalau tidak diurus dengan benar. Sekian banyak orang bahkan sampai berbunuhan karena urusan ini. Barangkali inilah salah satu hikmahnya kenapa ayat ini yang paling panjang pembahasannya. Karena belum pernah kita dengar ada orang tua membunuh anaknya gara-gara nggak sholat. Tapi banyak kita dengar kabar ada orang yang saling membunuh hanya karena uang 10.000 bahkan 5.000. Nauzubillah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di samping ayat 282 surat Al-Baqarah tadi yang membicarakan tentang detailnya pembahasan hutang piutang, ada lagi pembahasan yang sangat detail masih tentang uang, yaitu mawaris atau warisan. Dalam ilmu waris, pembagian itu sudah diatur dengan sangat detail. Intinya mengedepankan siapa yang lebih berhak dan unsur keadilan. Seorang suami misalnya meninggal, maka istri dapat berapa bagiannya. Ketika ada anak dan tidak ada anak, maka berbeda bagiannya. Ibu bapak almarhum juga begitu. Ada cucu dengan tidak ada cucu, maka akan berbeda bagiannya. Anak perempuan akan dapat bagian yang berbeda ketika jumlahnya hanya satu dengan jumlahnya yang lebih dari satu. Begitu juga bagian anak perempuan juga akan berbeda lagi kalau ada anak laki-laki. Demikian seterusnya dengan pembagian yang sangat detail. Inilah mawaris, pembagian harta warisan yang Allah turun tangan langsung mengaturnya. Siapa yang punya iman akan taat pada ketetapan Allah. Karena banyak orang yang sudah meninggalkan ketentuan ini karena nafsu serakahnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan ini dengan pembahasan yang ringan tapi boleh kita renungkan, yaitu nama-nama uang dalam bahasa Arab. Ada beberapa istilah yang banyak dipakai terkait dengan uang atau harta itu. Yang pertama adalah mal. Banyak kita menyebut kata ini, zakat mal atau zakat harta misalnya. Mal itu dari kata kerja malayamilu, yang artinya cenderung atau condong pada sesuatu. Kalau harta itu ada di pihak orang yang baik, maka dia akan mengalir ke tempat yang semestinya. Kalau harta itu berada di tangan orang yang memiliki kepentingan tertentu, maka harta bisa berbelok dan condong sesuai dengan keinginan orang itu.
Iya, kalau condongnya ke arah yang benar, kalau yang salah. Banyak kan ini terjadi, hukum yang harus diputuskan A misalnya, karena ada harta atau ada mal ini, jadi berubah keputusannya menjadi B. Yang kedua, fulus. Fulus itu seakar dengan kata aflasa, artinya bangkrut. Orangnya disebut muflis. Ini seperti mau ngingetin kita bahwa orang yang sering bergelut dengan fulus itu hati-hati bahwa bisa jadi suatu saat juga akan mengalami kondisi ini. Maka siapkan mental jika kita mengalaminya. Karena orang tidak selamanya sukses dalam keuangan. Yang ketiga adalah nukud. Nukud itu sama dengan kata nakdun yang artinya tunai atau kontan. Memang agama mengajarkan kepada kita untuk membeli sesuatu itu secara tunai. Artinya sebisa mungkin menghindari hutang. Ada peribahasa tentang hutang. Hutang itu siangnya adalah kehinaan dan malamnya adalah kegelisahan. Semoga kita bisa terhindar. Yang keempat adalah umlah. Kata ini berasal dari kata amila yang artinya bisa bekerja, bisa beramal, bisa berbuat, bisa berkarya, atau berprestasi. Dan memang hakikatnya uang itu bisa diraih dari kata-kata tersebut. Bukan bermalas-malasan dan hanya menunggu. Yang kelima yaitu ujroh. Ujroh ini sering diartikan upah. Kali ini memang fokusnya buat orang yang menggunakan jasa orang lain yang harus dengan segera memberi upahnya. Sabda Nabi, berikanlah upah sebelum keringat mereka kering. Ini pesan moral bahwa memberikan hak orang berupa uang itu jangan ditunda-tunda, namun harus disegerakan. Dan yang terakhir adalah dinar. Ini bukan arti bahasanya. Banyak yang menjelaskan dinar itu dari kata din dan nar. Din berarti agama sebagai simbol ketaatan dan surga. Sedangkan nar berarti api, simbol neraka. Uang hanya ada dua tugasnya. Bisa membawa kita pada keridhaan Allah berupa surganya. Dan yang kedua bisa mengantarkan kita pada murkanya yaitu neraka. Semoga Allah selamatkan kita dari kehancuran atau kehinaan gara-gara uang. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, mencari rezeki itu tidak dijelaskan teknis-teknisnya secara gamblang, apalagi bertahap. Tidak. Tapi karena mencari rezeki itu merupakan keharusan bagi kita, Al-Quran itu banyak mengisyaratkan pada kita panduan secara umum dalam meraihnya. Jika kita mengikutinya, maka insya Allah keberkahan itu akan kita raih. Yang pertama, surat An-Naba ayat 10 dan 11. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan malam sebagai selimut, yaitu waktunya untuk tidur. Dan siang untuk mencari ma'isyah atau bekerja. Ini isyarat bahwa carilah pekerjaan yang waktunya di siang hari. Karena malamnya untuk istirahat. Saya sadar bahwa mencari pekerjaan saat ini memang sulit. Banyak di antara kita yang bekerjanya di malam hari. Meskipun tidak berdosa, tapi saya berdoa semoga yang bekerja di malam hari ini mendapat pekerjaan yang lebih baik dan di siang hari. Yang kedua, isyarat yang kedua yaitu surat Al-Qasas ayat 77. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu.
Tapi janganlah kamu lupakan bagian dari duniamu. Ayat ini mengingatkan kita, dahulukanlah urusan akhirat, tapi jangan lupain dunianya. Orang yang cuma mikirin akhirat aja, akhirnya dunianya jadi susah dan menyusahkan orang, ya salah juga. Atau dunianya terlalu dominan, sehingga banyak yang meninggalkan urusan akhiratnya, ini juga salah. Proporsional ibadah dikerjain, tapi waktunya cari rezeki ya dikerjain juga. Insya Allah membahagiakan. Yang ketiga, surat Al-Jumu'ah ayat 9. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah." Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu disuruh untuk melakukan sholat Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Itu lebih baik jika kamu mengetahui. Ayat ini menegaskan pada kita, janganlah membenturkan waktu mencari rezeki dengan waktu beribadah. Sholat terutama. Kalau sudah ada panggilan sholat, berhentilah berniaga dan penuhilah panggilan Allah yang maha mengatur rezeki makhluknya itu. Kemudian yang keempat, surat Al-Mulk ayat 15. Penggalan firman Allah, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Maka berjalanlah di penjuru bumi ini dan makanlah sebagian rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu akan dibangkitkan. Kalau ayat sebelumnya yaitu Al-Jumu'ah ayat 9, ketika kita diperintahkan beribadah sholat, maka redaksinya adalah fas'au, bersegeralah, bergegaslah. Tapi pada saat urusan mencari rezeki, Allah mengubah katanya, famshu, berjalanlah. Ikhwatal iman, ayat ini isyarat bahwa prioritas terhadap ibadah ini harus didahulukan. Karena rezeki itu akan dimudahkan oleh Allah, yang penting kita bekerja atau berikhtiar. Rumusnya adalah beribadahlah sebaik-baiknya, maka Allah akan memberikan rezeki juga pada kita dengan sebaik-baiknya, bahkan lebih baik. Insya Allah. Bersabarlah dan istiqomahlah. Dan yang kelima yaitu surat An-Nahl ayat 114. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah yang halal, lagi baik dari rezeki yang Allah telah berikan kepadamu, dan syukuri nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya mengabdi. Ikhwatal iman, salah satu kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang muslim itu adalah pengetahuan tentang yang halal dan yang haram. Termasuk dalam urusan rezeki dan pekerjaan. Maka itu pelajarilah, pilihlah, dan carilah rezeki yang halal dan thayyib. Dari pekerjaan yang halal dan thayyib juga. Jangan pernah memberikan rezeki pada anak istri dari rezeki yang haram. Ikhwatal iman rahimakumullah. Pembahasan berikut yaitu tentang ikhtiar yang bisa kita upayakan dalam mencari rizki. Allah memang sudah menentukan dan mengatur rizki kita. Namun ikhtiar atau upaya menjemputnya mutlak harus dilakukan. Yang pertama adalah dengan cara berdagang. Nabi SAW bersabda, tis'atu a'syarir rizqi fit tijarah. 9 dari 10 rizki itu pintunya atau jalurnya lewat perdagangan. Karena dalam perdagangan memang niat, orientasi, dan fokusnya adalah semata mencari rizki. Berbeda dengan dakwah dan semacamnya. Bukan untuk bisnis.
Kalau ada rezeki di situ, maka itu hanya sekedar bisyarah, bukan tujuan yang sudah diniatkan dan dikonsep sejak awal. Maka berdaganglah karena Nabi pun pedagang. Yang kedua, bekerja, berkarya atau berusaha. Ini mutlak harus dilakukan oleh setiap orang. Kalau berdagang bisa jadi tidak semua orang menguasai, tapi bekerja, berusaha, berkarya, apapun yang halal harus dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Ayul kasbi atyab. Ya Rasul, pekerjaan apa yang paling baik? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Nabi bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan segala bentuk perniagaan yang baik. Ikhwatal iman, coba perhatikan sabda Rasul tersebut. Bahwa betapa saat ini segala pekerjaan yang menghasilkan produk dari keterampilan tangan dihargai dengan sangat layak, sangat baik. Maka berkreasilah. Yang ketiga, tanamkanlah nilai-nilai takwa. Kejujuran, keikhlasan, rasa tanggung jawab, kerja keras, disiplin, dan lainnya yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Betapa menjalin teamwork bersama orang-orang yang memiliki mental-mental seperti ini akan melahirkan kesuksesan demi kesuksesan. Maka pupuklah mental-mental itu. Yang keempat, budayakan silaturahim. Jalinlah pertemanan, persaudaraan. Mencari kolega sebanyak mungkin yang bisa saling membantu dalam urusan bisnis. Nabi bersabda, "Man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin dibentangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka silaturahimlah. Yang kelima, budayakan bangun pagi. Datang ke masjid, sholat subuh berjamaah. Karena di situ ada fadilah yang sangat besar dan keberkahan. Sabda Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Maka ikhwatal iman, kita biasakan dan laksanakan panduan-panduan ikhtiar dalam mencari rizki ini. Semoga keberkahan rizki dari Allah Subhanahu wa taala selalu kita dapat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, setelah mental terbentuk dalam memahami bagaimana Al-Qur'an memposisikan pembahasan harta atau uang sangat detail, dan setelah memaksimalkan ikhtiar dalam mencari rizki berupa harta atau uang, maka agama juga mengajarkan bagaimana semestinya uang itu digunakan. Ingat pertanyaan di akhirat nanti, dari mana kamu peroleh harta itu dan kamu gunakan untuk apa? Baik, yang pertama adalah zakat. Ada zakat mal dan semua zakat. Karena pada intinya zakat yang dikeluarkan adalah mengeluarkan harta juga. Nah, zakat itu seakar dengan kata tazkiyah yang artinya adalah penyucian. Tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa. Maka ketika kita membelanjakan harta dengan cara zakat itu, hakikatnya kita sedang menyucikan diri ini dari penyakit-penyakit hati. Sifat rakus, pelit, tidak peduli sosial, dan lainnya. Maka diharapkan dengan zakat ini bisa melahirkan sifat qanaah, dermawan, peduli pada sesama dengan berbagi. Yang kedua, sedekah. Sedekah itu seakar juga dengan kata siddiq yang artinya benar. Dengan sedekah yang kita keluarkan adalah wujud kita membenarkan apa yang kita yakini dalam agama ini. Bahwa Allah sebagai Tuhan kita, Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Al-Quran adalah kitab suci kita. Kita buktikan kebenaran keyakinan kita itu dengan mengeluarkan sebagian harta kita. Yang ketiga, infak.
Infak itu seakar dengan kata nifak atau munafik. Bukan kita mau munafik dengan berinfak, tapi kita ingin membuang sifat itu karena akan merusak amal kita kalau ada di dalam diri kita. Dalam agama, posisi kita itu sebetulnya cuma ada dua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala: beriman atau kafir. Kalau kita bukan keduanya, berarti kita munafik. Dan Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik bersama orang-orang kafir di neraka jahanam. Sebagaimana firman-Nya, "Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a." Yang keempat, wakaf. Menurut bahasa, wakaf itu artinya adalah menahan atau terhenti. Kenapa tertahan atau terhenti? Karena yang diwakafkan itu sudah terhenti untuk dijual atau dihadiahkan atau diwariskan. Ibadah wakaf adalah salah satu ibadah termulia dan investasi terbaik. Kenapa? Kalau orang sedekah makanan misalnya, bermanfaat selama makanan tersebut masih menopang fisik orang tersebut. Tapi kalau wakaf tanah misalnya, untuk masjid, untuk pesantren, untuk lembaga sosial dan yang lainnya, maka sampai kiamat pun akan tetap mengalir pahalanya. Ikhwatal iman. Jadi dalam semua ibadah yang kita lakukan itu ada hikmah dan filosofinya. Semakin kita paham tentang hakikat ibadah itu, maka akan muncul kesadaran kita melakukannya. Termasuk dalam ibadah yang berkaitan dengan masalah harta atau uang. Semoga pengetahuan ini membuat kita paham bahwa rezeki itu dari Allah dan kita belanjakan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kalau kita merujuk kepada cara Nabi dan para sahabat dalam mengatur dan menyikapi keuangan, sungguh sangat mengagumkan yang bisa jadi untuk mental orang sekarang sulit melakukannya. Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya Khadijah setelah menikah tidak ada cerita kekurangan uang, tapi uang yang ada habis digunakan untuk berdakwah. Saking tiadanya Khadijah saat menjelang wafatnya, beliau meminta sorban Rasul untuk dijadikan sebagai kafannya. Para sahabat juga banyak yang memilih hidup dengan cara sederhana, bahkan miskin. Bukan karena mereka malas bekerja. Kalau mereka mau menjadi kaya, itu sesuatu yang sangat mudah. Tapi mereka lebih memilih bergaya hidup miskin. Karena bisa jadi salah satu alasannya adalah karena hisab orang miskin lebih mudah. Semoga yang kaya tidak sombong dan selalu bersyukur. Dan yang miskin tidak minum baygon dan menguatkan kesabaran. Ya Allah ya Razzaq, laka maqalidus samawati wal ar, tabsutu rizqa liman tasha'u wa taqdir, fabsut lana minar rizqi ma tuwassiluna bihi ila rahmatik, wa min rahmatik ma tahulu bihi bainana wa baina niqmatik, wa raddina bima qassamtahu lana bis sa'adah, allati khatamta biha awliya'ak, waj'al khaira ayyamina wa as'adaha yawma liqa'ik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.